Oke, mulai. Oke, mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasana ala umur dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Aduh, kontol. Baik, pada hari ini, Habis insya habis. Allah saya dan rekan saya Ustadz Yunal Isra akan menjelaskan, akan memaparkan hasil riset dan penelitian kami yang berjudul Penelitian Living Quran, sebuah pendekatan baru dalam kajian Al-Quran. Untuk pertama, abstrak. Al-Quran yang seperti kita ketahui merupakan kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW serta menjadi pedoman utama bagi kehidupan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam akidah, ibadah, hukum maupun akhlak. Banyak studi dan pendekatan yang dilakukan untuk memahami Al-Quran, baik dengan tekstual ataupun kontekstual. Maka penelitian Living Quran ini menawarkan cara pandang baru di mana metode ini berusaha mengkomodir pendekatan ilmu-ilmu sosial yang berfungsi untuk memberikan penguatan terhadap berbagai kelemahan pada pendekatan tekstual. Meskipun tergolong pendekatan yang baru, akan tetapi penelitian ini sudah menghasilkan beberapa pencapaian baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan karya-karya ilmiah lainnya. Dengan dengan menggunakan metode pustaka, di mana metode ini bukan hanya sekedar membaca dan menulis dari buku literatur, tapi juga serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan bacaan yang berkaitan dengan buku-buku literatur tentang penelitian Living Quran. Kita masuk selanjutnya ke latar belakang masalah atau pendahuluan. Yang pertama, Al-Quran. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, serta menjadi pedoman utama bagi kehidupan umat Islam dalam berbagai aspek. Banyak studi dan pendekatan yang dilakukan untuk memahami Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran ada dua studi, ini studi teks secara tekstual dan juga kontekstual. Apa itu tekstual? Pendekatan tekstual adalah pendekatan studi Al-Quran atau hadis yang menjadikan lafal-lafalnya sebagai objek, dan pendekatan ini menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami Al-Quran, yang dimana metode ini banyak digunakan oleh para ulama-ulama salaf dalam menafsirkan Al-Quran. Sedangkan kontekstual dapat diartikan sebagai suatu cara atau metode pendekatan atau apa saja yang mengacu pada konteks atau dalam kurung realitas. Kontekstual berarti sesuatu yang berkaitan dengan atau bergantung pada konteks. Jadi, pemahaman kontekstual dapat diartikan pemahaman yang didasarkan bukan hanya pada pendekatan kebahasaan saja, tetapi juga teks bisa dipahami melalui bagaimana situasi dan kondisi ketika teks tersebut muncul. Dari pengertian ini, maka secara umum kontekstual dapat diartikan sebagai kecenderungan suatu pandangan yang mengacu pada konteks. Sering berkembangnya zaman, pendekatan klasik dalam studi Al-Quran yang hanya berfokus pada teks, atau bisa disebut dengan tekstual tadi, dianggap kurang cukup dalam memahami bagaimana Al-Quran diterapkan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu muncullah kebutuhan pendekatan baru untuk melihat bagaimana Al-Quran dapat hidup dalam masyarakat, yakni bagaimana ayat-ayatnya dapat dipahami, diinterpretasikan, dan diamalkan dalam konteks sosial, budaya, politik, politik umat Islam atau yang belakangan disebut dengan pendekatan Living Quran ini. Penelitian Living Quran sendiri menawarkan cara pandang baru yang dimana metode ini berusaha mengkomodir pendekatan ilmu-ilmu sosial yang berfungsi memberikan penguatan terhadap berbagai kelemahan pada pendekatan tekstual. Meskipun tergolong pendekatan yang baru, akan tetapi penelitian Living Quran sendiri sudah menghasilkan beberapa pencapaian yang cukup signifikan, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan karya-karya ilmiah lainnya yang akan dipaparkan oleh rekan saya nanti. Kemudian masuk selanjutnya, metode penelitian, mungkin sudah masuk di abstrak tadi ya. Masuk ke definisi dan sejarah Living Quran. Definisi dari Living Quran kalau ditinjau dari segi bahasa, Living Quran adalah gabungan dari dua kata yang berbeda, yaitu living yang artinya hidup, dan Quran yang bermakna kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Secara sederhana, istilah Living Quran bisa diartikan dengan teks Al-Quran yang hidup di masyarakat. Living Quran adalah praktek-praktek tertentu yang berwujud penggunaan Al-Quran ke dalam kepentingan praktis dalam kehidupan umat di luar aspek tekstualnya. Dengan kata lain, Living Quran yang sebenarnya bermula dari Quran in Everyday Life,
Al-Quran di setiap hari kehidupan kita, yakni makna dan fungsi Al-Quran yang real dipahami dan dialami oleh masyarakat Muslim. Living Quran dalam sejarah sendiri, ternyata Living Quran sendiri sudah ada semenjak zaman Nabi Muhammad prakteknya, di mana para sahabat memperlakukan Al-Quran atau bagian-bagian tertentu dari Al-Quran dalam realitas kehidupan mereka sehari-hari, sehingga ayat-ayat tersebut lebih bermakna dan memberikan efek yang lebih terhadap kehidupan praktis mereka. Sebagai contoh, misalnya pada zaman Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad SAW pernah mengobati seseorang dengan cara rukyah lewat surah Al-Fatihah, atau pada saat Nabi Muhammad SAW menolak syiar dengan membaca surat Al-Mu'awwizatain. Itu salah satu praktek living Quran di zaman Nabi Muhammad. Kemudian berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi itu, akhirnya praktek tersebut terus berlanjut hingga pada generasi-generasi berikutnya. Bahkan sampai memasuki wilayah-wilayah baru yang jauh dari Arab Saudi tempat diturunkannya Al-Quran. Berdasarkan anggapan-anggapan inilah muncul praktek-praktek yang memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari di luar kontekstualnya atau berandaskan fadilah tertentu yang dimiliki suatu ayat tertentu. Adapun yang melatar belakangi munculannya Living Quran ini, secara sejarah studi Living Quran, eh, adanya beberapa pemerhati yang melihat bahwa banyaknya hal-hal menarik seputar Al-Quran yang hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim yang berwujud fenomena sosial, seperti fenomena pengamalan ayat-ayat tertentu di suatu daerah, akan tetapi tidak dilakukan di daerah yang lain. Penulisan bagian-bagian tertentu dari Al-Quran di suatu tempat, namun tidak terjadi di tempat yang lain. Fenomena-fenomena yang hidup di tengah masyarakat Muslim yang berkaitan dengan Al-Quran inilah yang kemudian dijadikan sebagai objek studi dari penelitian berbasis Living Quran, yang secara akademik dianggap sebagai pendekatan baru dalam kajian-kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu asal muasal adanya pendekatan studi Living Quran. Kemudian metode penelitian Living Quran, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sebuah penelitian membutuhkan yang namanya metodologi. Maka penelitian Living Quran juga memerlukannya. Apabila seorang peneliti ingin mengeksplorasi sebuah isu terkait pengamalan Al-Quran di sebuah daerah, maka yang digunakan adalah metode kualitatif. Dan apabila tujuannya adalah untuk mengukur seberapa banyak dan seberapa besar jumlah pengamalan masyarakat terhadap ayat-ayat tertentu, maka yang dijadikan sebagai objek penelitian maka biasanya menggunakan metode kuantitatif. Namun apabila tujuannya adalah untuk eksplorasi dan pengukuran secara bersamaan, maka bisa menggunakan mixed method, metode campuran. Maka untuk metodenya ini tergantung tujuan kita apa. Apabila untuk eksplorasi, maka kita memakai yang kualitatif. Apabila untuk mengukur, kita memakainya kuantitatif. Apabila ingin mengukur dan eksplorasi, maka kita menggunakan metode campuran. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian Living Quran bisa menggunakan ketiga jenis dalam metode penelitian untuk kajian Living Quran. Selain penggunaan metode studi pustaka yang kuat sebagai landasan teorinya, namun juga mengharuskan adanya studi lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk bahan penelitian. Jadi ini bukan hanya perlu ke lapangan untuk mendapatkan data-data, tapi juga harus memiliki landasan teori yang kuat. Didapatkan dari mana? Dari studi pustaka itu. Penelitian Living Quran ini juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan pendekatan tafsir tradisional ataupun hermeneutika, di mana pendekatan tafsir tradisional cenderung lebih menekankan pada makna tekstual atau harfiah dari ayat-ayat yang teliti dan seringkali mengabaikan konteks sosial serta historis yang melatari turunnya sebuah ayat. Hal itu dalam tahapan selanjutnya dapat menyebabkan pemahaman yang statis dan kurang mampu menjawab tantangan zaman. Sedangkan hermeneutika sendiri adalah cara kerja yang harus dilewati oleh seseorang atau siapapun yang ingin memahami teks, baik teks yang konkret pemakanannya ataupun yang multitafsir. Bagian tersembunyi sekalipun sebagai efek dari perjalanan sejarah atau pengaruh ideologi tertentu. Itu sekilas perbedaan dari uh, Living Quran dan hermeneutika. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan kami, Ustadz Yunal. Waktu dan tempat kami persilakan, Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Naufal.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut kepada bahasan setelahnya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Naufal barusan, bahwa penelitian Living Quran sebenarnya bukan penelitian yang normatif sebagaimana yang kita kenal selama ini. Ya, biasanya kalau penelitian tafsir biasanya atau penelitian Al-Quran pada umumnya itu berangkat dari ayatnya dulu, ya, berangkat dari dari ayatnya dulu, berangkat dari hadisnya dulu, kemudian ditafsirkan dengan berbagai metodologi yang sudah umum dalam metodologi penafsiran, kemudian baru dijelaskan gitu. Nah, sementara kalau Living Quran sendiri itu berangkat dari fenomena sosial atau fenomena budaya yang berjalan atau yang berlaku di masyarakat yang terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, sehingga dalam hal ini ya, maka penelitian Living Quran sejatinya adalah hampir mirip dengan penelitian sosiologi atau antropologi. Dia mempunyai irisan yang membuat secara bentuk dia mirip. Nah, cuma perbedaannya adalah hanya dari segi objek bahasanya saja. Nah, sekarang kita masuk kepada tujuan dan manfaat dari penelitian Living Quran. Secara umum, tujuan atau manfaat dari Living Quran bisa kita kategorikan kepada 4 jenis. Yang pertama, secara normatif akademis. Penelitian Living Quran memiliki tujuan untuk memotret fenomena Ihya'ul Quran atau Al-Quran Al-Hayy yang terjadi di masyarakat. Nah, di sini ada istilah Ihya'ul Quran. Ihya'ul Quran ini berbeda dengan Al-Quran Al-Hayy, ya. Ini dua istilah yang kami dapatkan dari bukunya Ahmad Ubaidi Hasbillah, ya. Dia menulis buku tentang epistemologi Living Quran Hadis. Nah, perbedaannya adalah kalau Ihya'ul Quran itu adalah upaya menghidupkan ayat Al-Quran dengan dengan memberikan atau dengan usaha-usaha tertentu agar makna dari Al-Quran itu bisa hidup di masyarakat. Nah, sementara kalau Al-Quran Al-Hayy ini adalah tradisi yang hidup di masyarakat, ya. Kemudian setelah diteliti ternyata tradisi itu muncul atau berkembang atau terinspirasi dari beberapa ayat Al-Quran. Nah, tujuan atau manfaat Living Quran secara normatif akademis yang pertama ini adalah untuk menguji, ya, untuk melihat seberapa jauh keterpengaruhan masyarakat terhadap ayat Al-Quran dari tradisi yang mereka jalankan. Nah, itu fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam relasinya dengan upaya Ihya'ul Quran, penelitian Living Quran memiliki tujuan agar pengamalan Al-Quran dapat berlangsung secara tepat guna dan sasaran. Nah, maksudnya adalah penelitian Living Quran ini ada juga, ya, salah satu tujuannya adalah untuk menjadi menjadi pengawas, ya, atau menjadi sebagai tolak ukur apakah pengalaman atau pengamalan masyarakat terhadap Al-Quran itu sudah sesuai dengan yang seharusnya atau ada sesuatu yang salah di sana. Nah, sehingga dengan penelitian Living Quran nantinya itu bisa dijadikan sebagai rekomendasi oleh para pemegang kebijakan untuk memberikan pendidikan terhadap masyarakat untuk membenarkan apa yang sudah mereka amalkan selama ini. Nah, kemudian secara pragmatis praktis, kajian Living Quran memiliki tujuan untuk mengamati bahwa dalam suatu tradisi Muslim terdapat nilai-nilai dari Al-Quran dan hadis yang dihidupkan oleh pengamalnya. Maksudnya adalah dengan adanya kajian atau penelitian Living Quran, maka kita bisa mengukur seberapa jauh tingkat keberislaman atau tingkat keagamaan sebuah masyarakat ketika mereka mengamalkan sebuah tradisi dalam kehidupan mereka. Jadi apa yang muncul atau apa yang terlihat dari masyarakat itu bisa kita nilai, bisa kita
bisa kita ketahui apakah mereka itu mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap agama atau sebaliknya. Nah, itu bisa diperoleh dengan hasil penelitian kajian atau living Quran. Kemudian dalam pengaruhnya terhadap perubahan sosial, living Quran bisa menjadi media untuk merekonstruksi, mereinterpretasi, mereformulasi, dan mereaktualisasikan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat agar sesuai dengan yang seharusnya. Nah, sebagaimana fungsi yang kedua tadi, kita sudah jelaskan juga bahwa hasil dari penelitian living hadis atau living Quran itu bisa menjadi pedoman, ya, menjadi rekomendasi untuk pihak-pihak terkait ataupun tokoh-tokoh agama yang mempunyai pengetahuan yang lebih sebagai bahan bagi mereka untuk memperbaiki praktek-praktek keagamaan yang mungkin saja keliru di tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah beberapa tujuan dari penelitian living Quran yang bisa diperoleh. Nah, sekarang kita masuk ke desain, ya, desain dari penelitian living Quran. Nah, secara umum, sebagian kita mungkin ada yang berpikiran bahwa penelitian living Quran ini sifatnya selalu kuantitatif. Ternyata setelah kita baca, setelah kita teliti, ternyata banyak di antara contoh-contoh penelitian terkait dengan living Quran ini yang metode yang digunakan itu justru sebagiannya ada yang kualitatif, ya. Nah, dari 4 desain yang kami jabarkan ini, itu 3 di antaranya itu menggunakan penelitian kualitatif, yaitu desain penelitian deskriptif analitis, kemudian desain penelitian tematik, desain penelitian komparatif. Nah, ini semuanya adalah desain penelitian living hadis yang menggunakan nalar kualitatif. Nah, sementara yang keempat yaitu desain penelitian kuantitatif, ini adalah desain penelitian yang bersifat matematis, ya. Jadi di sana ada angka-angka yang harus diungkap. Nah, sehingga penelitian dengan desain penelitian kuantitatif ini itu nanti akan lebih dekat relasinya dengan konsep-konsep atau teori-teori sosiologi ataupun antropologi yang sudah mapan. Nah, apa perbedaan dari keempat desain penelitian ini? Yang pertama, desain penelitian deskriptif analitis, ya. Nah, ini merupakan desain penelitian living Quran yang biasanya mendeskripsikan suatu fenomena sosial yang hidup atau yang ada di masyarakat yang dianalisa dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Jadi sebagaimana artinya deskriptif, artinya mendeskripsikan sebuah kasus. Jadi dalam desain penelitian deskriptif ini tidak mesti banyak kasus, ya, tidak mesti banyak kasus. Sehingga ketika sudah dideskripsikan ada fenomena sosial atau ada fenomena yang berkaitan dengan Al-Quran di sebuah daerah, nah kemudian diteliti, diamati, kemudian dideskripsikan dan dianalisa apa sebenarnya yang mendorong mereka menghasilkan kebudayaan atau tradisi yang seperti itu. Nah, desain yang seperti ini salah satu bentuknya kami temukan dalam tesis Imam Sudarmoko, ya, kalau tidak salah, itu tesis di UIN Malang. Beliau meneliti tradisi semaan Al-Quran pada Sabtu Legi di Jawa Timur, di Ponorogo. Nah, beliau mendapati bahwa ternyata di balik tradisi simaan Al-Quran itu ternyata ada maksud-maksud tertentu dari masyarakat agar kehidupan mereka mendapatkan kemaslahatan tersendiri. Jadi ada maksud dan tujuan tertentu di balik tradisi yang kita anggap merupakan tradisi yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, desain penelitian tematik. Nah, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau desain penelitian tematik, bisa saja kasus yang diteliti itu beragam, tapi masih dalam tema yang sama, ya. Jadi misalnya apa yang dilakukan oleh Pak Al-Fatih Suryadi Laga, salah satu dosen UIN Jogja yang kebetulan sekarang sudah meninggal, ya, beliau. Nah, beliau pernah meneliti yaitu living Quran yang ada di pesantren Al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta. Jadi beliau berusaha meneliti apa saja sih living Quran yang ada di pesantren itu. Nah, kemudian apa yang membuat
tradisi itu bisa hidup. Nah, itu beliau sudah menelitinya dan menghasilkan kesimpulan bahwa di antara penyebab kenapa kok di sana itu banyak tradisi-tradisi yang berkenaan dengan Al-Quran, itu salah satunya didorong oleh keyakinan hadis yang mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, itulah desain penelitian tematik. Kemudian desain penelitian komparatif. Komparatif artinya perbandingan. Artinya apa? Desain penelitian ini ya itu bisa saja membandingkan living Quran yang terjadi pada sebuah daerah dengan living Quran yang berada di daerah lain tapi dalam bentuk atau formasi yang sama. Nah, tujuannya adalah untuk membandingkan kenapa tradisi living Quran yang ada di daerah A ini berbeda dengan living Quran yang berada di daerah B. Nah, apa hal-hal yang melatar belakangi itu? Kemudian apa saja penyebabnya? Sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap apa yang mereka amalkan dan seterusnya. Nah, desain penelitian komparatif ini hasil akhirnya adalah untuk membedakan sejauh mana atau apa penyebab perbedaan living ayat atau living Quran itu berbeda antar satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang terakhir, desain penelitian kuantitatif. Nah, ini sebagaimana yang kita sampaikan tadi, desain penelitian kuantitatif ini adalah desain penelitian yang berkaitan dengan angka-angka. Jadi ada yang berkaitan dengan survei, sejauh mana dan sebanyak apa misalnya jumlah masyarakat yang misalnya terpengaruh dengan sebuah pemahaman ayat dan seterusnya. Jadi desain penelitian kuantitatif erat kaitannya dengan hal-hal yang berkenaan dengan angka dan bilangan-bilangan ya. Nah, itu desain dari penelitian Living Quran. Nah, kemudian selanjutnya tahap-tahap atau langkah-langkah penelitian Living Quran. Nah, di sini ada beberapa tahap yang harus dilalui dan ini sangat teknis sekali, tapi ini sangat penting bagi teman-teman yang mungkin saja ingin melakukan penelitian tapi yang berkenaan dengan Living Quran. Yang pertama, tahap pertama adalah pendahuluan. Nah, apa isinya atau bagaimana caranya? Pendahuluan dalam penelitian Living Quran ini itu dengan cara memastikan adanya fenomena sosial yang terjadi di masyarakat tentang Al-Quran dan hadis. Lalu mencari permasalahan yang akan diteliti dan literatur pendukung. Nah, pada tahap pertama ini, dalam penelitian Living Quran, ini harus bersifat empiris. Ya, empiris dalam artian benar-benar ada fenomena sosial yang kita temukan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan Al-Quran ataupun dengan hadis. Kalau Al-Quran berarti living Quran, kalau dengan hadis berarti living hadis. Nah, sehingga dalam hal ini tidak cukup hanya asumsi saja. Misalnya kita melihat ada gerakan sosial di sebuah masyarakat yang misalnya MTQ pada bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Nah, kita tidak boleh hanya mencukupkan informasi pendahuluan itu hanya lewat asumsi-asumsi saja. Tapi kita harus benar-benar turun ke lapangan, bertanya kepada beberapa orang yang terkait dengan acara dan tradisi itu, kenapa dan untuk apa tradisi itu dilakukan oleh masyarakat setempat. Nah, kalau seandainya itu berdasarkan asumsi, maka ini adalah hal yang tidak benar ya, atau hal-hal yang menurut penelitian Living Quran itu tidak kurang tepat untuk dilakukan. Nah, itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua, merumuskan dan menfokuskan masalah dengan cara menelusuri masalah-masalah apapun yang relevan dengan tema dan tujuan penelitian, lalu memilih masalah yang prioritas untuk dijadikan masalah utama penelitian. Nah, setelah kasus atau fenomena sosial itu kita pastikan itu memang berkaitan dengan spirit Al-Quran, maka langkah selanjutnya adalah kita merumuskan dan menfokuskan masalah dengan cara melihat masalah-masalah apa yang relevan untuk kita jawab dalam penelitian itu. Nah, yang namanya masalah ya dalam sebuah penelitian harus ada masalah penelitian. Nah, apa itu masalah? Yaitu kesenjangan antara
sesuatu yang fakta di lapangan dengan apa yang seharusnya terjadi. Nah, inilah hal yang membuat sebagian peneliti itu kesulitan sebenarnya pas menentukan arah penelitian. Karena masalah penelitian belum ditemukan, tapi penelitian sudah dituliskan. Nah, jadi menemukan masalah penelitian merupakan salah satu kunci dalam mengawali penelitian Living Quran. Kemudian tahapan yang ketiga, menentukan posisi penelitian dan memastikan originalitasnya dengan membandingkannya dengan penelitian-penelitian serupa yang sudah ada sebelumnya, baik dari segi tema ataupun metodologi penelitian. Nah, ini kalau dalam penelitian biasa itu disebut dengan kajian kepustakaan, ya, atau kajian terdahulu yang relevan. Jadi setelah merumuskan masalah, kita harus menentukan di mana posisi penelitian yang akan kita lakukan ini. Apakah kita mendukung pendapat si A, ilmuwan A dengan teorinya, ataukah kita akan membantah ilmuwan B dengan teori baru yang kita temukan misalnya. Nah, itu tahap yang ketiga. Kemudian tahap yang keempat, merumuskan dan mendesain metodologi penelitian dengan menentukan segala hal yang berkaitan dengan metode, teknik pelaksanaan, pendekatan, dan jenis penelitian yang akan digunakan, serta batasan objek penelitian. Nah, ini berisi rumusan ya. Jadi setelah masalahnya ditemukan, kemudian posisi sudah jelas, maka baru metodologi penelitian itu didesain sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Apakah nanti akan mengambil desain deskriptif analitis atau akan mengambil perbandingan komparatif atau yang lain. Nah, kemudian yang kelima, proses pengumpulan data dengan cara mengenali jenis data yang dibutuhkan, mengenali sumber-sumber data, teknik sampling, dan metode pengumpulan data. Nah, ini biasa kalau setelah kita memilih desain metodologi penelitian, maka nanti itu akan erat kaitannya dengan cara-cara pengumpulan data. Apakah kita akan menggunakan penelitian kuantitatif ataukah penelitian kualitatif. Nah, itu tergantung kepada metodologi penelitian yang kita tentukan di awal. Kemudian yang keenam, proses pengolahan data yang merupakan tahapan puncak dalam sebuah penelitian Living Quran. Tahapan ini terdiri dari serangkaian kegiatan berupa penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data. Nah, ini pengolahan data setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul semua, maka diolah dengan dengan metodologi yang sudah kita tentukan di awal. Nah, kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu penyajian dan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk yang diinginkan, seperti misalnya model infografis, videografi, artikel, model makalah, model laporan umum akademik, hingga skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, ketika sebuah penelitian Living Quran sudah tersaji seperti ini, maka barulah penelitian Living Quran itu dianggap selesai atau bisa digunakan sebagai rekomendasi untuk perubahan sosial. Nah, kemudian terkait dengan kode etik peneliti Living Quran. Nah, ini sangat penting sekali karena jangan sampai dalam penelitian itu ada asumsi-asumsi yang masuk ke dalam penelitian sehingga penelitian Living Quran yang dilakukan itu sangat subjektif. Nah, untuk menghindari hal itu, maka ada beberapa kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang peneliti. Yang pertama, seorang peneliti Living Quran harus tetap objektif, meskipun dihadapkan dengan berbagai macam kepentingan, baik yang bersifat pribadi ataupun komunal. Objektif dalam artian, dia tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal selain objek yang dia teliti, sekalipun itu berkaitan dengan dengan ancaman ataupun dengan pengaruh dari orang lain yang memberikan dana penelitian dan seterusnya. Kemudian berpegang teguh kepada prinsip EMIC. Nah, EMIC ini adalah suatu istilah di mana yang berbicara itu harus dari data, ya, bukan peneliti yang mengarahkan data. Jadi data yang harus berbicara dengan sendirinya, bukan asumsi dari peneliti. Nah, itu prinsip EMIC. Dan prinsip empirisme dalam melakukan penelitian, baik mereka yang menganut madhab strukturalis ataupun mereka yang menganut prinsip fenomenologi. Nah, nanti
dalam teknik pembacaan data ada dua madhab besar ya. Ada yang disebut dengan madhab strukturalis, kemudian ada yang disebut dengan prinsip atau madhab fenomenologi. Nah, perbedaannya kalau madhab strukturalis itu adalah mereka yang membaca data dengan metode deduksi. Jadi mereka punya punya teori terlebih dahulu, kemudian teori itu dipasangkan dengan fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Nah, jadi tahapan yang dilakukan adalah tahapan deduktif ya, dari umum ke khusus. Nah, sebaliknya kalau prinsip fenomenologi itu adalah eh, prinsip dalam membaca data yang membiarkan datanya terkumpul terlebih dahulu, kemudian setelah terkumpul baru dicarikan teori yang sesuai atau teori yang pas untuk menteorikan kejadian-kejadian yang sudah didapatkan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, mempunyai integritas yang tinggi dalam setiap proses penelitian. Nah, ini juga berkaitan dengan poin yang pertama. Kemudian memiliki kemampuan berpikir yang memadai, kompetensi analisa yang baik, cakap dalam menggali dan menerima informasi, serta membuat statement ataupun kesimpulan-kesimpulan kecil. Nah, ini sangat penting ya, karena dalam penelitian Living Quran, nanti akan banyak kejadian-kejadian, akan banyak fenomena yang ditemukan di lapangan, dan itu semuanya harus dianalisa dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Kemudian yang selanjutnya harus kritis dan bertanggung jawab. Dalam artian tidak asal bertanya, kecuali setelah memastikan kalau apa yang akan ditanyakan itu benar-benar penting dan dibutuhkan. Nah, ini berkenaan dengan cara pencarian data ya. Jadi jangan sampai nanti dalam mencari informasi atau sampling ataupun yang berkaitan dengan survei dan seterusnya, kita menanyakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan penelitian atau dengan informasi yang kita butuhkan. Sehingga data yang kita dapatkan itu tidak akan menjawab pertanyaan penelitian yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian yang terakhir harus bersikap terbuka, transparan dalam proses penelitian, ikhlas, jujur, amanah, sabar, dan seterusnya. Nah, ini sifat-sifat seorang peneliti yang umum barangkali harus ada dalam setiap jenis penelitian. Nah, khususnya juga dalam penelitian Living Quran. Kemudian kode etik yang berkaitan dengan keilmuan Living Quran. Nah, kapan sebuah penelitian itu kita sebut dengan penelitian Living Quran? Nah, di sini ada 4 ya. Setidaknya dia harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama harus bersifat empiris. Nah, sebagaimana yang sudah beberapa kali kita sebut, penelitian Living Quran tidak berawal dari penafsiran konten ayat, tapi dia berawal dari fenomena sosial yang berkembang di masyarakat yang terpengaruh oleh ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi ketika kita melihat kasus atau melihat fenomena, kemudian kita kaji fenomena itu dengan pendekatan tertentu dalam ilmu Living Quran, maka barulah dia disebut dengan empiris, bukan asumsi ataupun kajian-kajian yang berkenaan dengan konten ayat. Ya, dia lebih kepada kejadian yang ada di masyarakat. Nah, kemudian dia juga harus teoritis atau abstraktif. Nah, apa maksudnya? Penelitian atau hasil penelitian Living Quran diharapkan menghasilkan sebuah teori, ya, sebuah teori sosial berkaitan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Dulu kita punya dosen di UIN Jakarta namanya Pak Suito. Bagi beliau, sebuah penelitian itu harus menghasilkan teori atau sebuah kaedah yang bisa digunakan atau yang bisa yang bisa dijadikan sebagai rujukan oleh orang lain dalam penelitian selanjutnya. Jadi dalam sebuah penelitian harus ada teori yang dihasilkan sebagai kesimpulan dari berbagai macam fenomena yang kita temukan di lapangan. Nah, sehingga bisa diabstrakkan dalam bentuk sebuah kaidah umum. Nah, kemudian penelitian Living Quran juga harus kumulatif dalam artian dia harus dikuatkan dengan berbagai macam pendekatan, ya. Seperti yang tadi ada pendekatan ilmu sosiologi dan antropologi. Jadi ilmu Living Quran ini sebenarnya bukan ilmu yang berdiri sendiri, sekalipun belakangan penulis buku ontologi Living Quran hadis itu mengatakan bahwa ilmu Living Quran itu sudah
menjadi ilmu yang berdiri sendiri dan dia mempunyai metodologi sendiri. Tapi pada dasarnya ilmu ini harus dikolaborasikan dengan teori-teori dalam ilmu-ilmu yang lain. Nah, kemudian yang terakhir, dia harus bersifat emis ya. Emis itu artinya dalam penelitian Living Quran yang berbicara itu harus data lapangan ya. Yang berbicara itu harus informasi yang didapat di lapangan, bukan asumsi yang berasal dari peneliti. Nah, karena kebanyakan kalau seandainya ada peneliti yang berasumsi duluan, maka semua penelitian itu nanti, semua fenomena itu akan diarahkan sesuai dengan apa yang diharapkan di awal. Padahal dalam penelitian Living Quran ini kita harus berorientasikan data, bukan berorientasikan peneliti. Nah, itulah beberapa kode etik terkait dengan keilmuan Living Quran. Nah, kemudian sebagaimana yang disampaikan Pak Doktor ya, bahwa salah satu yang harus kita hasilkan dalam makalah ini adalah contoh-contoh konkret terkait dengan penelitian Living Quran. Nah, di sini alhamdulillah kami menemukan beberapa penelitian tesis dan jurnal yang berkaitan dengan Living Quran. Salah satu di antaranya adalah tesis karya Imam Sudarmoko di UIN Malang ya dengan judul The Living Quran, Studi Kasus Tradisi Simaan Al-Quran Sabtu Legi di Masyarakat Suku Ponorogo. Nah, seperti yang kami jelaskan tadi. Penelitian ini masuk kategori penelitian Living Quran yang berbentuk deskriptif analitis ya. Penulisnya pertama-tama mendeskripsikan seluruh kegiatan simaan Al-Quran berikut sejarah, setting sosial kultural, dan sebagainya. Dari hasil analisis terhadap deskripsi tersebut, ia berhasil mengungkap makna simaan Al-Quran di mata masyarakat suku Ponorogo. Temuan penelitiannya adalah bahwa simaan Al-Quran memiliki beberapa makna kultural fungsional yang menurut masyarakat setempat dapat digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup mereka, yaitu sebagai hiburan religius untuk rohani mereka, sebagai sarana memperkuat ukhuwah, sebagai media dakwah, sebagai sarana berdoa, dan untuk tolak bala. Nah, ternyata di balik sebuah tradisi simaan Al-Quran itu ada maksud atau ada tujuan tertentu oleh masyarakat. Nah, salah satu hasil dari penelitian ini adalah Pak Imam Sudarmoko ini berhasil menemukan hal-hal yang mendorong kenapa tradisi itu bisa muncul di masyarakat suku Ponorogo. Kemudian penelitian selanjutnya adalah penelitian jurnal karya Pak Fatih Suryadilaga di jurnal Al-Qalam volume 26 nomor 3 tahun 2009 dengan judul Modal-modal Living Hadis Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Penelitian ini masuk kategori penelitian Living Quran Hadis yang berbentuk tematik seperti yang kita jelaskan tadi. Penulisnya menemukan bahwa tema-tema Al-Quran dan hadis yang hidup secara formal di lingkungan pesantren Al-Munawir Krapyak adalah ayat-ayat dan hadis-hadis seputar sholat dan seperangkat prosesinya, khususnya dalam sholat Jumat. Kemudian yang kedua, adanya fenomena pembacaan kitab-kitab hadis selama bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, fenomena pembelajaran Al-Quran sebagai wujud nyata dari hadis keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dari penelusuran secara tematik itu, penulisnya menyimpulkan bahwa Living Quran hadis yang hidup di sana ada yang berbentuk lisan, ada yang berbentuk tulisan, dan ada yang berbentuk praktek. Nah, ini hasil penelitian dari Pak Fatih Suryadilaga. Kemudian selanjutnya penelitian karya Jajang Jahroni tahun 2006 ya di Jurnal Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat atau PPIM UIN Jakarta dengan judul Tekstualisme, Islamisme, dan Kekerasan Agama. Penelitian ini masuk kategori penelitian Living Quran Hadis dengan desain kuantitatif. Dalam surveinya, ya, Pak Jajang Jahroni ini meneliti seberapa besar pemahaman masyarakat terhadap hadis-hadis tentang KDRT di lingkungan keluarga muslim di Indonesia. Ia menggunakan survei tentang living ayat dan hadis yang berpotensi melahirkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menghasilkan kesimpulan bahwa tekstualisme merupakan pemicu utama lahirnya Islamisme dan kekerasan atas nama agama. Asumsi itu dibuktikan lewat data berupa 76% responden mengaku pernah melakukan KDRT dengan rincian, 46,6% mengaku pernah mencubit anaknya agar patuh,
22% mengaku pernah memukul anaknya agar mau sholat, dan 7,8% memukul istri yang tidak melakukan kewajibannya sebagai istri. Nah, inilah beberapa contoh dan model penelitian Living Quran yang mungkin saja nanti bisa kita jadikan pedoman bagi teman-teman yang mungkin akan mengikuti atau menggunakan metode ini dalam penelitian tesisnya. Nah, mungkin untuk sementara pemaparan dari kami cukupkan. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Nah, silakan teman-teman bertanya ataupun memberi tanggapan. Terima kasih. Mohon maaf, Ustadz Junal. Ya, Ustazah, silakan ya. Ya, berarti kalau Living Quran ini kita kategorikan ini tafsir masuk dalam tafsir birra'yi. Oke, baik. Pertama, perlu saya garis bawahi bahwa penelitian Living Quran ini lebih kepada pembacaan fenomena, Ustazah ya. Dia membaca fenomena yang hidup di masyarakat atau di budaya-budaya tertentu di masyarakat yang apa namanya, yang yang inspirasinya berasal dari Al-Quran gitu, berasal dari ayat-ayat Al-Quran. Artinya ini bukan kajian tafsir secara murni sebenarnya, bukan kajian tafsir secara murni. Ya, karena ya perlu kita akui ya, penelitian Living Quran ini baru muncul tahun 2005. Kalau kita baca sejarahnya itu baru muncul tahun 2005 di Jogja, yang diinisiasi oleh beberapa dosen Jogja, diantaranya Pak Surya Dilaga, itu Pak Fatih. Nah, bahkan di UIN Jakarta, karena saking apa namanya, ilmu ini belum dianggap mandiri, itu ada dulu itu saya pernah mendengar ada proposal yang ditolak karena dia melakukan penelitian dengan pendekatan ini, tapi karena belum dianggap sebagai sebuah penelitian yang mapan, maka akhirnya nggak diterima gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan dari Ustazah Witriatul, apakah penafsiran atau penelitian Living Quran ini masuk kategori penelitian birra'yi? Kalau menurut hemat kami itu tidak bisa dikategorikan ke sana gitu. Karena itu bukan apa namanya? Itu bukan, kalau itu kan induknya adalah penelitian apa? Bentuk-bentuk penafsiran. Ada penafsiran bil ra'yi, ada yang bil ma'thur, kemudian ada yang bil isyari. Nah, kalau itu kan bentuk penafsiran Al-Qur'an berdasarkan ininya apa? Berdasarkan cara untuk memahami ayatnya. Kalau ini bukan seperti itu. Kalau Living Quran ini lebih kepada membaca bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu dipahami oleh masyarakat gitu. Mengukur bagaimana, kenapa kok tradisi itu bisa muncul di masyarakat, kemudian mereka kaitkan dengan ayat-ayat tertentu gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Ustazah. Iya. Lah, ya ini dulu saya ini kan sempat tahun 2006, ya sekitar tahun 2006 ini kan lagi marak-maraknya dulu nih Ustaz, saat saya Ya, kuliah itu. Termasuk ketika itu meneliti ayat-ayat syifa yang biasa digunakan oleh orang-orang Madura ya, ketika dalam apa namanya ya, untuk penyembuhan gitu ya, dibacakan ke air dan lain sebagainya gitu. ya, ya. Kemudian ada ayat-ayat yang lain untuk dari sisi spiritualitas ya, biasanya orang-orang kalau mau istilahnya ada pencaksilat dan lain sebagainya itu biasanya diawali dengan pembacaan ayat-ayat tertentu gitu. Ya. Oke, atau ayat-ayat tentang ruqyah biasanya itu. Nah, itu bagian dari model-model penelitian Living Quran kan begitu. Lah ketika kita mau menggolongkan, biasanya kan kalau tafsir itu ada yang tergolong bil ma'tsur, kemudian bil ra'yi atau bil isyari. Nah, Living Quran ini mau digolongkan di yang mana gitu akhirnya? Ataukah harus ada apa namanya ya, semacam metodologi baru? Kira-kira mau masuk ke ranah yang mana? Gitu.
Kira-kira gitu, Ustaz. Iya, ya. Kalau menurut hemat kami, mungkin nanti Ustadz Noval punya pandangan lain, dia penelitian Living Quran ini tidak bisa dikategorikan sebagai penafsiran Quran secara teori seperti yang tadi, ya. Jadi dia bukan tafsir bil ma'thur, tidak bisa juga digolongkan sebagai tafsir bil ra'i ataupun bil isyari ataupun bil ilmi, tidak seperti itu. Tapi dia eh, adalah bentuk penelitian yang lain dari Al-Qur'an gitu, ya. Bentuk atau corak penelitian apa namanya? yang berbeda dengan yang sebelumnya. Itu makanya kita bilang tadi dia baru muncul di tahun 2005 dengan segala perbedaan pandangan para akademisi apakah dia layak digolongkan sebagai penelitian Al-Qur'an atau tidak. Karena ada juga yang mengatakan bahwa penelitian Living Quran ini lebih dekat kepada penelitian sosiologi atau antropologi. Betul. Ya, Jadi sosiologis bukan dan antropologis nah, itu yang lebih, ya, itu yang yang lebih pendekatan itu dekat yang lebih mendekati, katanya. betul. Ya. Ya. Nah, itu makanya di UIN kenapa ada orang yang ditolak proposalnya hanya gara-gara mengaitkan proposalnya itu dengan ilmu Living Quran, itu karena jurusannya tafsir, tapi pengujinya itu menganggap bahwa apa yang dia tulis itu lebih lebih pas dikategorikan kepada jurusan sosiologi ataupun antropologi karena dia mengkaji masyarakat gitu. Nah, tapi yang bersangkutan bersikeras itu kajian Quran. Kenapa? Karena yang saya kaji itu adalah fenomena pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran. Nah, itu. Nah, cuma karena ilmu ini atau penelitian Living Quran ini belum familiar ya waktu itu tahun 2000 berapa itu 2013 atau 2012 ya di UIN Jakarta, maka akhirnya proposal dia ditolak. Nah, itu. Jadi benar. Jadi kalau seandainya ada di antara kita yang masih menganggap penelitian ini masih samar atau nggak jelas mau digabungkan di apa namanya dikaitkan ke tafsiran apa, maka itu sebenarnya adalah hal yang terjadi juga di para ilmuwan akademisi di perguruan tinggi se-Indonesia sebenarnya. Tapi sekarang tahun 2025 ini itu sudah mulai diterima ya, sudah mulai diterima. Dia sudah dianggap sebagai apa namanya? Sebagai sebuah bentuk pendekatan baru dalam menghidupkan Al-Qur'an gitu. Nah, tadi kan ada dua istilah, ada Ihyaul Quran, ada Al-Qur'an Al-Hayy. Nah, dua-duanya merupakan apa namanya? Merupakan objek dari kajian Living Quran. Nah, jadi seperti itu, Ustazah. Mungkin Ustaz Naufal punya tambahan Ya, jawaban. ya. Terima kasih. Ya, Mungkin mau nambah sedikit, Ustaz. Kan Living Quran ini kenapa nggak masuk ke metode tafsir? Lihat yang dijelaskan tadi, Biroi bil Ma'sur itu pendekatan secara tekstual. Jadi ayat yang kita baca kemudian dia tafsirkan dengan entah itu bil Ma'sur, entah itu Biroi atau lain-lain. Adapun Living Quran ini sendiri, dia kontekstual. Dia di luar dari ayat yang tertulis dan lebih jauh lagi bahkan bagaimana Al-Quran ini suaranya terputus, Ustaz Naufal. sekitar pencet. Ya, jadi memang belum bisa dikategorikan sebagai tafsir biroi karena ini tidak menafsirkan suatu ayat, akan tetapi memperhatikan fenomena-fenomena yang ada di suatu sosial. Oke, Ingin silakan menambahkan kalau atau ada bertanya? teman-teman lain yang ingin menanggapi. Izin Ustaz. Ya, silakan. Berarti karena pendekatannya itu kontekstual ya, tergantung apa dengan lokalitas tertentu, terus fokusnya itu lebih pada praktek.
berarti kan menjadikan Al-Quran itu menjadi subordinat gitu ya Ustadz ya. Hmm. Ya makanya akhirnya apakah masih bisa dibilang apa studi tafsir gitu kalau begitu. Kayak tadi ya udah sebenarnya udah dibahas ya sama Ustadz itu. Ya, eh, dia disebut kalau bagi akademisi yang menganggap ini termasuk kepada kajian Al-Quran, itu memandang atau beralasan hanya gara-gara objek penelitiannya saja, Ustazah. Kenapa kajian ini digolongkan sebagai kajian Al-Quran, masuk ke kajian Al-Quran? Karena ujung-ujungnya adalah untuk mengukur bagaimana pemahaman sebuah ayat itu bisa sampai ke masyarakat gitu. Nah, atau bagaimana kenapa kok masyarakat itu bisa mengamalkan tradisi-tradisi itu padahal misalnya mereka awam semua. Mereka orang awam semua tentang agama misalnya. Nah, sekarang itu kan sebuah masalah itu. Bagaimana mungkin sebuah masyarakat yang awam, ya tokoh masyarakatnya juga nggak seberapa misalnya di daerah yang sangat terisolir misalnya, tapi di sana itu ada tradisi yang agak unik yang mereka kaitkan dengan Al-Quran misalnya, atau misalnya seperti tadi yang disampaikan Ustazah Witriatul ya, ada di antara mereka eh, yang berobat dengan air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran misalnya. Nah, itu kan sebuah fenomena, sebuah fenomena sosial yang ada kaitannya dengan Al-Quran, yaitu air dibacakan Al-Quran, kemudian mereka yakini sebagai obat. Nah, itu kan sebuah tradisi beragama, kan, tradisi beragama. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana atau kenapa mereka bisa menghidupkan tradisi itu? Padahal mereka semuanya awam, misalnya. Mereka awam agama, mereka tinggal di tempat yang terisolir, tempat yang jauh dari apa namanya tokoh-tokoh yang biasanya banyak ahli agamanya. Nah, jadi dengan kondisi sosial yang seperti itu, maka orang yang apa namanya yang ingin atau yang menguasai living Quran itu bagi dia itu adalah sebuah masalah, sebuah hal yang perlu diungkap, ya. Kenapa diungkap? Ya, bagaimana mungkin mereka bisa kepercayaannya begitu tinggi gitu dengan ayat-ayat Al-Quran sehingga ketika air itu dibacakan Al-Quran mereka yakin dan mampu dijadikan sebagai obat. Nah, itu fenomena sosial yang harus dicarikan jawabannya. Nah, ternyata misalnya setelah mengalami setelah mengadakan penelitian di daerah itu, di desa itu misalnya, maka didapati ternyata mereka mendapatkan tradisi itu dari nenek moyangnya misalnya, yang dulu pernah belajar ke daerah mana misalnya. Nah, jadi penelitian itu lebih kepada membaca membaca fenomena saja, membaca fenomena yang ada saja. Yang karena kebetulan kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran itu, seperti yang tadi kita jelaskan, maka dia dianggap lebih cenderung ke living Quran daripada penelitian sosiologi ataupun antropologi gitu. Sekalipun secara cara kerjanya itu sama sebenarnya. Sama dengan penelitian sosiologi dan antropologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu, Ustazah. Eh, Kalau begitu apa nggak dikhawatirkan misalnya apa tuh namanya dikhawatirkan terjadinya misalnya ada praktek sinkretisme Hmm. terus karena berbalut Al-Quran jadi dengan adanya Living Quran ini malah dilegitimasi gitu. Oke. Nah, justru salah satu fungsi kegunaan penelitian living Quran itu adalah untuk menemukan fakta-fakta itu. Misalnya nih, setelah diteliti, maka ditemukan fakta ternyata mereka melakukan sinkretisme dengan ajaran-ajaran nenek moyang mereka yang kebetulan dulu menganut agama selain Islam misalnya. Nah, misalnya hasilnya seperti itu. Nah, itu adalah hasil hasil penelitian. Nah, tadi sudah kita jelaskan, salah satu manfaat dari penelitian Living Quran itu adalah sebagai bentuk rekonstruksi budaya
Tadi kan ada 4 ya, ada rekonstruksi, ada reinterpretasi, ada apa itu? Restrukturalisasi, dan ada 4 tadi itu. Nah, jadi salah satu tujuan hasil dari penelitian Living Quran itu adalah untuk memperbaiki kondisi masyarakat juga sebenarnya. Jadi dia bisa sebagai rekomendasi untuk tokoh-tokoh agama, atau misalnya kalau sekarang kan ada PNS di bidang apa itu, eh, pengawas agama atau apa itu. Kan ada PNS yang seperti itu, tugasnya adalah memberikan pelatihan keagamaan, penyuluhan agama. Nah, itu bisa jadi rekomendasi buat mereka. Oh, kalau di daerah A itu ternyata masyarakatnya sinkritis. Jadi pemahaman mereka terhadap Al-Quran itu seperti ini, seperti itu. Mereka melakukan praktek tahayul misalnya, atau praktek syirik. Nah, sehingga dengan adanya hasil penelitian Living Quran ini, kita nanti bisa memberikan bantuan ke daerah itu dengan mendatangkan penyuluh-penyuluh agama yang mumpuni misalnya. Nah, jadi itu fungsinya sebagai rekomendasi salah satunya, ya. Justru itu adalah hasil penelitian, bukannya seperti yang Ustazah Siti Yuliati khawatirkan ya. Wah, jangan-jangan nanti kalau eh, penelitian Living Quran itu menghasilkan, wah, ternyata masyarakat A ini sinkretis misalnya. Kemudian itu dianggap sebagai penafsiran, bukan. Bukan itu maksudnya. Jadi itu bukan dijadikan sebagai penafsiran Quran, fenomena itu bukan penafsiran Quran, tapi itu adalah sebuah fenomena yang dibaca dengan pendekatan Living Quran gitu. Nah, yang pada akhirnya nanti bisa jadi rekomendasi, bisa menjadi informasi, atau juga bisa menjadi sebuah apa namanya, keberagaman cara beragama gitu. Nah, itu. Seperti itu, Ustaz. Artinya ini kan begini ya Ustaz. Artinya ada sesuatu. Artinya ini kan tafsir yang non teks gitu kan. Jadi Iya, bagaimana kemudian masyarakat memaknai teks Al-Quran itu di dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kan ini eh, kata kuncinya kan fenomena dulu. Fenomena yang terjadi dulu kan begitu ya Ustaz? iya, iya. Jadi kita mengukur sebenarnya, mengukur apa yang terjadi di masyarakat, bukan menafsirkan Quran. Nah, itu makanya saya bilang tadi, hasil penelitian Living Quran bukan tafsir, ya. Hasil penelitian dari misalnya kita neliti nih dengan pendekatan Living Quran, itu tidak setaraf dengan tafsir, apa? Tidak setara dengan penafsiran Al-Quran. Itu enggak, bukan tafsir, bukan rujukan untuk beramal, Betul, bukan. betul ya. Nah, Tapi itu kan makanya dia fenomena nggak yang bisa terjadi, digolongkan ya sebagai jenis tafsir tadi. betul. Tapi kan fenomena yang kita teliti itu adalah tafsir sendiri kan yang dilakukan Nah, oleh masyarakat, ya, ya kan gitu. ya. Nah, itu salah satu bentuk tafsir, tapi dilakukan oleh masyarakat. Tafsir yang hidup gitu ya. Tafsir Quran yang hidup di masyarakat. Nah, bisa jadi mereka ngambilnya dari teks, bisa jadi mereka ngambilnya dari tradisi nenek moyang mereka, bisa jadi mereka ngambilnya dari apa? Dari informasi yang tidak jelas misalnya. Nah, itu hasil penelitian Living Quran. Nah, jadi nggak mesti juga kita ikuti, dan tidak ada potensi sesat menyesatkan di sana. Yang ada hanya rekomendasi. Kalau masyarakat A mengamalkan ini gara-gara ini misalnya. Masyarakat B mengamalkan ini dipengaruhi oleh faktor ini dan itu. Nah, itu aja hasilnya. Lebih kepada informasi aja sih sebenarnya. Ustadz Afwan izin Ya, silakan. menambahkan sedikit Ustadz. Mungkin Ya, menanggapi tadi dari jawabannya. ya. Afwan Ustadz, kalau misalnya seperti ini, dan ini mungkin fenomenanya eh, saya sendiri mungkin pernah mengalami ya, di saat misalnya ada masyarakat yang mengamalkan eh, salah satu ayat di Quran Surah Yasin, itu untuk melindungi diri misalnya Ustadz, seperti itu. Ya. Nah itu eh, di saat itu saya pun langsung bertanya, kenapa ayat ini begitu apa ya namanya kental gitu diamalkan. Kalau nggak salah ayatnya itu waja'alna min bain aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum
fahum la yubsirun. Nah, terus dijelaskanlah sama orang ini bahwa eh, ayat tersebut diamalkan karena memang menghormati tentang asbabun nuzul ini, bagaimana Rasulullah eh, bagaimana dari mara Agak bahaya, itu putus-putus saja suara. jawabannya. Nah, kemudian jika kita meneliti misalnya tentang fenomena seperti ini, dan dalam penelitian kita masukkan penafsiran tentang ayat ini Ustadz beserta dengan asbabun nuzulnya, apakah bisa seperti itu Ustadz? Maksudnya ada unsur penafsirannya juga terhadap ayat yang diamalkan Ustadz. Hmm. Ya, silakan Ustaz Naufal mungkin jawab duluan. Mungkin ini kurang lebih hampir sama kayak lo menyambung misalnya. Ya, ya, dengar. Ya, kurang lebih sama seperti Ustaz Jawiti tadi ya, bagaimana ayat-ayat tersebut bisa ditafsirkan oleh seseorang sehingga diamalkan sehari-hari. Sebenarnya kalau dilihat sejarah awal mula Living Quran itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu sudah ada semenjak zaman Nabi. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran digunakan untuk ruqyah, untuk kesehatan. Nah, maka kalau emang ada suatu fenomena di kampung kita atau ini bagaimana, maka hendaknya kita mencari lebih dulu nih, ini riwayatnya kemana ini? Apakah ini sampai ke Nabi atau hanya tradisi di daerah sana saja? Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kita cari tahu salah satunya dengan pendekatan living Quran ini juga. Ini itu saja. Untuk membedakannya, apakah ini termasuk sunnah, apakah ini termasuk eh, bid'ah, nauzubillah, kita bisa melihat dari situ, dari riwayatnya sampai kemana. Hmm. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Ustazah Nur ya. Izin bertanya pemateri. Ya, silakan Ustaz Syahirul. Tadi terima kasih atas pemaparannya dan uh, hormat saya kepada Pak Dr. Zakaria Husin Lubis dan apresiasi yang sangat mendalam kepada pemateri Ustaz Yunal dan Anofal. Uh, Topik kita pada hari ini adalah penelitian tentang Living Quran. Apakah benar yang statement saya ini mengenai Living Quran? Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu di Jepang terjadi tsunami yang tepatnya di kota Tohoku, yang mana setelah kejadian tsunami itu terjadi, banyak orang yang melakukan bunuh diri dengan indikasi yaitu yang pertama trauma yang mendalam dan gangguan mental, selanjutnya budaya menekan emosi atau suppressing emotion. Selanjutnya bencana yang berulang dan kehilangan harapan. Apabila kita bandingkan dengan kejadian atau musibah yang terjadi di Indonesia, contohnya seperti di Palu, tsunami Palu dan tsunami Aceh dan beberapa tempat yang terjadi di Indonesia, uh, setelah beberapa setelah kejadian tsunami dan beberapa bencana, sangat jarang kita dapatkan bahwa manusia-manusia atau orang-orang yang terkena bencana tersebut melakukan bunuh diri. Apakah mereka mengamalkan atau mereka mendapatkan informasi mengenai ayat Al-Quran seperti yang disebut di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i minal wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Apakah ayat itu bisa dijadikan ayat itu bisa dijadikan topik atau dijadikan bagaimana? Bisa dijadikan penelitian Living Quran untuk beberapa tempat di Indonesia atau uh, ayat ini tidak diamalkan di Jepang atau bagaimana pemateri? Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Ustaz Syahirul.
Jadi berangkat dari fenomena banyaknya orang-orang yang bunuh diri di Jepang pasca terjadinya tsunami besar di sana ya, akibat adanya keputusasaan ya, atau Ya benar. kekhawatiran kalau musibah itu akan terjadi lagi dan mereka akan meninggal gitu. Nah, pertama, apakah ini bisa masuk dalam kategori living Quran? Nah, pertama harus kita ini dulu, Ustaz Syahirul. Tadi kan sudah ada 7 tahapan dalam penelitian living Quran ya. Yang pertama itu adalah menverifikasi atau pendahuluan yang isinya adalah untuk membaca fenomena yang terjadi. Jadi sebelum kita meneliti sebuah fenomena itu apakah dia masuk living Quran atau bukan, ya kita harus turun lapangan dulu. Kita harus nyari informasi dulu kepada beberapa orang di antara mereka yang ya ini nggak tahu nih, mereka yang bunuh diri itu kan sudah meninggal ya. Jadi kita mungkin bisa nanya ke keluarganya atau kita mungkin bisa survei ke apa namanya tokoh-tokoh yang ahli yang ada di daerah sana itu. Mungkin bisa ditanya apa yang melatari kenapa mereka dengan beraninya mau bunuh diri gitu ya, karena takut dengan apa, karena khawatir kehilangan harapan hidup misalnya. Nah, kalau seandainya di antara jawaban mereka itu ada kaitan dengan misalnya kalau ayat Al-Quran kan nggak ada yang memerintahkan putus asa seperti itu kan, berarti mereka kemungkinan besar itu berasumsi lewat apa namanya, lewat pemikirannya sendiri, bukan lewat ayat Al-Quran ataupun hadis. Karena di Al-Quran ataupun hadis tidak ada anjuran untuk membunuh diri ya. Sesempit apapun kondisi, sebesar apapun musibah yang dihadapi, itu sependek yang kami ketahui tidak ada ayat ataupun hadis yang menganjurkan seperti itu. Tapi kalau berdoa mati ada hadis ya, itu ada hadisnya. Jadi berdoa untuk segera dimatikan Allah ketika hidup di zaman yang sudah penuh dengan fitnah. Nah, kalau itu ada, itu banyak hadisnya. Tapi kalau seandainya bunuh diri dengan niatan untuk apa namanya, karena putus asa, putus harapan terhadap apa namanya, terhadap kehidupan, itu tidak ada kaitan sama sekali dengan Al-Qur'an. Ya, apalagi kaitan dengan ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Itu hanya fenomena sosial yang terjadi akibat orang kehilangan harapan hidup. Nah, berarti yang lebih pas untuk kasus itu adalah penelitian eh, ya mungkin antropologi atau sosiologi ya, membaca kejiwaan ya. Kenapa kok orang itu bisa kehilangan harapan hidup? Apakah mereka punya apa namanya, kelainan secara mental kah? Atau apakah mereka apa namanya, mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi? Tapi yang pasti itu bukan Al-Quran. Itu bukan dari Al-Quran. Karena Quran sekali lagi tidak ada yang menganjurkan bunuh diri kan. Nah, sependek yang kami amati dari pertanyaan Ustaz Syahirul, kasus itu tidak layak dijadikan sebagai objek penelitian living Quran. Karena dia tidak punya kaitan apapun dengan Al-Quran ataupun hadis gitu Ustaz. Nah, jadi tidak semua fenomena juga, wah ini fenomenanya mungkin berkaitan, itu kan asumsi kita. Wah ini fenomenanya mungkin berkaitan dengan ayat walanabluwannakum nih, karena banyak musibah. Itu cuma asumsi kita. Nah, sementara Cocok logi ya, ya, kayak cocok logi ya. penelitian living Quran itu justru harus empiris, harus masyarakatnya yang ngomong atau ada perwakilan dari daerah itu yang berbicara, baru kita bisa angkat itu sebagai objek penelitian living hadis. Tapi kalau cuma kita yang mengasumsikan, oh sepertinya ini punya kaitan dengan ayat ini nih. Nah, kalau seperti itu bukan apa namanya, itu sudah dalam tahapan pertama aja udah gagal itu dalam penelitian living Quran. Nah, pendeknya seperti itu Ustaz Syahirul. Jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai objek penelitian living Quran. Mohon maaf, Ustaz Yunal, tadi itu yang kejadian di Jepang itu hanya dijadikan bahan perbandingan dengan kejadian yang ada di Indonesia. Begitu, Pak Ustaz Oh Yunal. ya, ya. Nah, ya termasuk yang di Indonesia, misalnya di mana gempa besar di Palu misalnya kan beberapa Yes. tahun yang lalu, itu kalau seandainya ada orang yang melakukan misalnya aksi bunuh diri misalnya di Palu atau di mana,
Nah, itu lagi-lagi cara memastikannya harus dengan survei lapangan. Tanyain dulu. Izin saya, Nal. Ya, Maksud saya itu, uh, kenapa mereka yang berada di Palu yang terkena dampak di Indonesia ini bisa bertahan loh, bisa bertahan hidup. oh Saya iya. tidak melakukan bunuh diri. Apakah mereka mengamalkan atau pernah membaca, pernah mendengar nasihat mengenai walana beluan nakum bisyai'im minal Oh, khawf wal betul. ju'. Ya, Gitu ya. maksudnya saya, Nal. Ya, ya. Baik. Nah, itu tergantung nanti bagaimana Ustaz Syahirul mencari informasi ke masyarakat di Palu. Ya, kenapa kok ini warga Palu nggak pada bunuh diri nih? Kan kondisinya sama kayak yang di Jepang misalnya. Itu kan bisa. Nah, ternyata setelah dikonfirmasi, ternyata mereka mengamalkan ayat larangan bunuh diri misalnya, wala tulku bi aidikum ila tahlukah misalnya kan. Nah, ternyata mereka ada yang nyebut itu. Nah, berarti ada kemungkinan nih bisa dijadikan atau diangkat sebagai objek dalam living Quran gitu. Apakah semuanya atau cuma satu orang atau berapa? Nah, itu nanti tahap selanjutnya untuk memastikan. Ya, kurang lebih seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih, Ustaz Yunal, atas penjelasannya. Sama-sama, Ustaz. Ustaz Naufal mau menambahkan, silakan. Cukup, Ustaz. Sudah setuju dengan jawaban Antum. Masih Eh, ada, Bapak Ibu? Ustaz, Ya, tadi saya kurang dengar ya yang dikatakan oleh Siti Nur Safiyah. Eh, tapi ini saya mohon maaf, saya mau cerita pengalaman saya ya. Maksudnya apa ini bisa dijadikan penelitian living Quran gitu. hmm. Jadi eh, maksudnya nanti jangan dinilai salah tidaknya. Ya, Eh, jadi saya tuh punya pengalaman tahun lalu di musim haji tahun lalu, sebelum musim haji, saya tuh sama teman-teman mengadakan perjalanan backpacker ya, yang akhirnya hmm. sampai ke Mekah gitu. Ya, Eh, ya tujuannya sih pengen haji gitu, dan alhamdulillah bisa bisa, bisa berhaji gitu dengan aman. Cuma memang saat itu kan kami memakai visa ziarah, jadi banyak banyak mungkin beritanya udah tahu ya seperti itu. Nah saat itu saya agak ini juga agak khawatir gitu. Kalau nanti ketangkep kayak bagaimana gitu. Sementara saya tinggalnya sangat dekat dengan Masjidil Haram gitu. Jadi nggak dekat banget gitu. Jadi saya setiap hari bisa bisa ke Haram. Nah, ya. terus suami saya ngasih doa. Nah, doa itu surah Yasin ayat yang tadi kayaknya disebut tadi ya sama Ustazah Sitonir itu. Jadi kata suami saya, ya sudah baca ini aja gitu. Akhirnya saya kasih ke teman-teman gitu. Jadi saya itu kurang lebih belasan gitu. Iya, ibu-ibu semua itu. Hmm. Eh, tapi memang ketika ketika kita ngamalin itu kita tuh tenang gitu, merasa percaya diri gitu. Dan memang memang percaya diri banget gitu. Maksudnya ini apa itu bisa dijadikan eh, masalah dalam living Quran gitu. Ya, ya. Silakan, Ustaz Naufal. Eh, Sebenarnya bisa bisa sih Bu ya, dalam artian contoh ayat surah Yasin tadi Bu ya. Jadi kayak fenomena surat Yasin dalam menenangkan diri saat was-was mungkin ya. Saat was-was membaca membaca doa tersebut. Jadi pengaruhnya apa, fenomenanya bagaimana itu, kalau menurut kami itu bisa dijadikan eh, suatu penelitian, tapi akan agak susah karena kalau yang mengalami itu sang peneliti itu sendiri, maka itu akan eh, dia mencari datanya ke diri sendiri jadinya. Enggak, Kecuali iya eh, masalahnya bisa jadi bahan penelitian, bukan bukan saya yang melakukan maksudnya. ya, tapi Eh, kalau memang teman-teman yang lain ada yang ketertarikan surah Yasin dalam menenangkan diri atau menenangkan diri Ustazah Siti Yuliati, itu mungkin bisa menjadi sebuah penelitian baru
dalam Living Quran, bagaimana surah Yasin ini menenangkan diri saya Siti dan teman-temannya saat berhaji. Mungkin ada eh, hasil dari, oh ternyata dari ayat ini terkandung gini, atau ini termasuk suatu amalan yang, ini suatu doa atau bagaimana, itu bisa mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Mungkin Saat Yunal ingin menambahkan atau mengoreksi mungkin Sat? Tambahannya ini uniknya itu uniknya itu saat itu teman saya bertemu dengan seorang yang ngakunya dia itu pejuang Hamas, entah entah benar atau tidak. Nah, kebetulan yang mengaku pejuang Hamas itu mengajarkan doa itu juga gitu. Jadi Ya, ya. jadi apa? Jadi akhirnya banyak yang mengamalkan itu gitu. Ya, itu orang Indonesia juga, Bu? Atau orang sana? Dia benar-benar orang Palestina saat itu. Oke. Cuma saya nggak ketemu langsung, tapi diceritain sama teman saya yang pas ketemu langsung akhirnya cerita gitu. Eh, apa gini, teman saya itu eh apa sih namanya kalau tinggal lama di Arab itu mukimin gitu ya, mukimin. Jadi dia bisa bahasa Arab lancar. Kebetulan ketemu sama yang mengaku pejuang Hamas dan saat itu dia bilang seperti itu, kamu baca doa ini katanya gitu, dan Ya. teman saya itu cerita. Jadi saat itu saya saya sudah mengamalkan, terus teman saya yang kebetulan mukimin, jadi bukan teman perjalanan backpacker saya, tapi dia memang mukimin yang kebetulan saya kenal gitu. Jadi mempunyai cerita yang sama, mengamalkan eh, ayat itu, surat Yasin ayat 9 itu. Hmm. Ya. Jadi katanya pejuang Hamas itu kenapa mereka tidak ditemukan tempat persembunyiannya karena mengamalkan ayat itu katanya begitu. Ya, menarik itu, Bu. Jadi itu masuk dalam desain penelitian living Quran yang komparatif. Tadi kan ada empat, tadi kan ada yang deskriptif analitis, kemudian ada komparatif, ada yang tematik, dan ada yang eh, apa itu? Ada yang keempat tadi. Nah, kalau melihat fenomena yang terjadi itu, saya cenderung mengatakan itu bisa diteliti secara penelitian living Quran dengan pendekatan komparatif. Komparatifnya di sini itu, komparatif yang dimaksud di sini adalah mengkaji bagaimana ayat surah Yasin ayat 9 itu bisa hidup di dua daerah yang berbeda gitu. Ya, misalnya Palestina dengan Indonesia misalnya. Berarti sampelnya harus sampelnya antar negara berarti, karena komunitasnya berbeda kan ini. Satunya dari jamaah dari Indonesia, satunya jamaah dari Palestina gitu. Nah, itu menarik sebenarnya kalau dicari akar dari mana sih sumber pengetahuan kalau seandainya mengamalkan ayat 9 dari surah Yasin ini bisa menjaga diri kita agar tidak tertangkap oleh askar di Madinah misalnya, atau tidak mendapatkan kesulitan ketika atau mendapat kemudahan ketika ditimpa kesulitan misalnya. Nah, itu sebenarnya bisa, Bu. Kalau secara teori bisa ya. Nah, cuma nanti yang perlu dipastikan lagi adalah pemilihan sampel penelitiannya. Apakah itu orang per orang atau nanti per komunitas misalnya. Ya, misalnya komunitas backpacker haji haji Indonesia dengan backpacker haji dari Palestina misalnya. Jadi tinggal menentukan ininya aja, menentukan komunitas yang mau dijadikan sebagai sampel perbandingan gitu. Nah, secara teori bisa. Nah, mungkin nanti Pak Dokter bisa menjelaskan lebih lanjut. Mungkin untuk sementara jawaban kami mungkin masih kurang memuaskan. Nah, kita dengar penjelasan dari Pak Dokter Zakaria. Kepada beliau kita persilakan. Baik, saya sedikit saja ya menyimpulkan diskusi tentang metode Living Quran.
Sebenarnya Living Quran ini adalah penelitian etnografi lah ya, etnosentris. Nah, etnografi ini adalah penelitian yang orientasinya antropologi sosial. Jadi terjun kepada lapangan. Lah. Dia tidak ada yang namanya ke library ya, tapi dia terlibat kepada lapangan. Ini Living Quran. Nah, sesuai dengan namanya ya, Living Quran, Quran yang hidup. Jadi menghidupkan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran ini ada di komunitas manusia, antropologi, antro manusia, logos ilmu tentang manusia, sosial. Ya, komunitas-komunitas yang kecil lah, yang termarginal lah, yang terpinggirkan. Misalnya kayak tarekat. Nah, ini tarekat ini komunitas. Di mana tarekat ini ritual-ritual yang mereka kerjakan ini pasti ada ayat-ayat Al-Quran, ya. Baca Yasin, ayat-ayat tertentu ya, untuk tawajuhan misalnya. Atau ketika zikir-zikir yang tertentu menyebutkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, tarekat, misalnya apalagi contohnya, subud di perkotaan ada itu, organisasi spiritual, subud. Nah, subud ini tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang Islam, tapi orang-orang berbagai macam latar belakang agama. Tapi yang mereka baca ini adalah sesuai dengan agamanya masing-masing ya, subud. Ya kalau dia Islam, ya membaca ayat tertentu ya, supaya ada semacam apa ya, ada penyatuan jiwa. Nah, ini kan komunitas-komunitas yang kecil ya, manusia. Pokoknya yang unik-unik lah, apalagi yang unik kita lihat di masyarakat, khususnya di Nusantara. Tapi menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Sesajen, apa itu? Sesajen pantai masih ada. Kayak Islam Abangan. Jadi Islam Abangan ini sesuai dengan namanya kan, Islam Abangan. Jadi sebelum Islam datang, mereka punya tradisi orang Nusantara ini. Nah, sebelum Islam datang, ini kan agama-agama lima ini kan agama agama tamu ya. Baik Islam, Hindu, Buddha, ini kan agama tamu. Apalagi Islam, Buddha, Konghucu, ini agama-agama tamu. Nah, Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, ada agama nenek moyang tersendiri. Misalnya di Sumatera, agama yang paling dominan itu Ugomo Malim ya. Tempat saya ya, Ugomo Malim. Meskipun secara undang-undang tidak diakui ya, di undang-undang diakui cuma 5 agama. Tapi agama yang paling lama nenek moyang Ugomo Malim ya, Parmalim lah kita bilang. Kemudian di Pulau Jawa ada Kapitayan, di Sunda ada Sunda Wiwitan. Nah, apa namanya, Abangan lah, Abangan. Nah, tradisi-tradisi ini ketika agama-agama ini datang, khususnya Islam ini ya, Islam datang. Nah, tradisi mereka ini, budaya mereka ini tidak ditinggalkan, tapi akulturasi budaya. Ya. Budaya-budaya lama itu mesti dihidupkan, tapi dimasukkan unsur-unsur yang namanya ayat-ayat Al-Quran. Ya, misalnya sedekah apa? Sedekah panen padi, menggunakan misalnya ada wiritan supaya panen padinya subur. Padahal sebelum Islam datang itu sudah dilakukan nenek-nenek moyang mereka. Terima kasihlah kepada alam. Tapi dimodifikasi ada ayat-ayat Al-Quran di situ. Nah, ini Living Quran namanya, etnografi. Nah, sama sedekah laut pada apa kaum apa itu kaum yang apa eh, yang pinggiran apa namanya pesisir ya pesisir kalau di Nah, laut ya, apa pesisir namanya sisir. ya orang-orang pesisir itu Pikir. kan mereka Ya. keyakinannya terhadap sedekah laut itu sangat 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 besar sekali ya, ketika Islam datang itu tidak bisa mereka tinggalkan karena abangan tadi kan sudah lama tapi dimasukkan unsur budaya Islam kayak misalnya Sunan apa itu Sunan Sunan apa yang dia dakwah datang ke komunitas Hindu tapi bagaimana eh, apa Al-Baqarah sampai sekarang di kota ada di suatu kota di Kudus kalau nggak salah saya nggak salah ya di Kretek itu Idul Adha sampai sekarang itu mereka tidak berani memotong apa itu memotong memotong sapi karena di sana sapi itu sampai sekarang itu masih ada efeknya masih dihormati lah sapi itu di Kretek ya di Kretek mana Kretek Kudus kan. Di kota Kretek Kudus itu nggak berani itu menyembelih sapi kalau momen Idul Adha. Ya karena di situ adalah komunitas apa Hindu yang sangat mengagumkan dewa ya, sapi, sapi lah. Kita bilang sapi. Dulu kan sunan-sunan dulu, para wali dulu dakwahnya supaya Islam ini bisa diterima itu dicocokkan lah bahwasanya di Islam juga
sapi itu dimuliakan. Salah satunya ada di surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu tentang sapi, sehingga tertarik. Jadi akulturasi budaya lah, etnografi sosial. Tapi harus ada ayat Al-Quran yang hidup di situ. Komunitas religius, tradisi masyarakat. Nah, kira-kira yang seperti itu. Nah, banyak sekali Nusantara ini ya. Ya. Kadang kita nggak ngetahui semua, ada ribuan ya komunitas-komunitas yang spiritual ya, atau komunitas-komunitas yang agama seperti ini yang dia ada ayat-ayat Al-Quran tertentu. Bahkan yang ada menuju kesirikan misalnya perdukunan-perdukunan membuat hizib ya ada pernah juga tuh hizib. Hizib itu nanti mengarah ke kemana? Tapi tulisannya tulisan-tulisan Al-Quran. Nah itu living Quran. Living Quran. Padahal itu agak mengarah misalnya kesyirikan, living Quran. Kenapa seperti itu? Anda teliti. Dan penelitian living Quran ini nggak cukup dia itu sebulan 2 bulan. Makanya ada observasi, ya. Ada wawancara. Tadi disebut juga di makalah. Jadi kalau dia sebulan saja dia belum belum mengena betul emosionalnya. Dia harus harus menjadi bagian dari mereka. Ya sama kayak saya neliti disertasi tesis saya itu kan saya nggak pernah yang namanya library ya, selalu lapangan bagian dari mereka gitu. Ya kayak misalnya tarekat tadi, saya ikut dari bagian dari mereka ya sampai bertahun ya, bertahun. Nah, minimal 6 bulan lah. Betul-betul kita sudah meresap ya apa yang terjadi. Kenapa misalnya harus duduknya tawaruk kanan. Nah, sementara sholat harus tawaruk kiri kan? Kenapa kanan? Nah, itu ada rahasia-rahasianya. Kalau sebulan 2 bulan nggak tahu kita. Nah, kira-kira begitu dia. Jadi harus bagian dari mereka. Mereka tidak misalnya melakukan makan yang berdarah-darah. Nah, kita juga mengikuti seperti itu. Jadi etnografi, mempelajari, ya mempelajari orang ya. Gimana mempelajari orang? Mempelajari orang kan harus tinggal sama mereka 24 jam, ya, berhari, berbulan, kalau bisa bertahun. Nah, jadi semua kalau misalnya kita nengok satu fenomena saja dalam satu hari, itu belum belum kena kenapa deh. Tapi kalau udah sampai berbulan-bulan, baru kita paham. Oh ternyata begini ya, kira-kira gitu dia. Oh ternyata begini gitu. Harus berbulan dia baru tahu kita secara mendalam kenapa mereka melakukan seperti itu. Saya rasa itu saja closing statement saya ya. Penelitian etnografi itulah living Quran. Kalau bahasa yang baratnya etnografi namanya. Studinya pendekatan fenomenologi, harus fenomena. Oke, saya rasa itu saja ya. Silakanlah di closing statement. Untuk Rabu depan sudah terakhirlah kita itu. Itulah bentuk kira-kira proposal ya. Mulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah itu proposal yang utuh. Nah, itu di Rabu depan. Jadi kalau nanti mau membuat proposal, nah kita bahas dari Rabu depan. Siapa pemakalan Rabu depan? Udahlah, siapa pemakalan Rabu depan? Hadir, Pak. Nah, kalian membahas itu. Begitulah kira-kira proposal yang sangat utuh. Baru Rabu depan sekali laginya, baru masuk ke proposal mini. Dan semuanya sudah selesai. Karena itulah UTS kita. Jadi kalau nggak siap dia presentasi, berarti dia nggak mengumpulkan apa UTS. Dan saya sangat sayangkan sekali ada yang menjapri, Pak, saya belum siap judulnya. Padahal saya bilang apa ya proposal ini di awal kontrak ya, jauh sebelum Ramadan. Berapa bulan yang lalu ya? 2 bulan lalu apa 3 bulan lalu? Ramadannya sudah sebulan. Makanya pas ketika hari UTS-nya lagi sibuk, saya udah nggak bisa apalagi ya toleransi lagi. Padahal UTS-nya udah di jauh-jauh hari dibilang. Oke, saya rasa itu ya di closing statement lah pemakalan. Baik, silakan Silakan. Ustaz. Dari penjelasan Pak Dr. Zakaria tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya living Quran ini bagaimana fenomena Al-Quran hidup di masyarakat. Semoga dengan materi kita, dengan pembahasan kita pada malam hari ini dapat menginspirasi teman-teman untuk mencari ataupun untuk tesisnya nanti. Semoga bermanfaat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. ketua kelas, tolong di screenshot. Saya izin pamit, live.